Baik, kita coba bahas soal ini. Ini misalnya ada sebuah perusahaan, kita sebut aja perusahaan A. Oke, dia memproduksi suatu barang, misalnya disebut aja dengan barang B. Kita kasih nama di sini ya. Ini sebagai output atau barang yang diproduksi. Untuk memproduksi barang ini dibutuhkan dua faktor produksi, yaitu K dan L. Oke. Dan untuk memproduksi 100 barang atau 100 unit barang dibutuhkan 7 unit K dan 10 unit L. Jadi kombinasi dari 7 unit K ya dan 10 unit L ini nanti akan menghasilkan menurut soal nih 100 unit barang B. Sementara barang K atau bisa disebut dengan faktor produksi K dan L itu punya harga. Jadi untuk satu unit K itu harus dibayar sebanyak 10, misalnya ini 10 satuan mata uang ya, misalnya 10 dolar. Kemudian untuk faktor produksi L, setiap unitnya harus dibayar dengan 5 gitu. Sehingga nilai atau biaya untuk K itu berarti 70, kemudian biaya untuk L itu 50 ketika kita mau memproduksi 100 unit barang B. Sekarang tentukan biaya total jangka panjang. Kita mulai dari nomor 1 ya. Geser sedikit ke bawah. Baik. Total cost atau long term, kita sebut dengan long term total cost ya. Long term total cost. Long term total cost ini sedikit berbeda dengan short term total cost. Biasanya kan rumus untuk total cost itu sama aja dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Yang mana variable cost-nya itu biasanya adalah variable cost untuk satu unit barang dikali dengan jumlah barangnya, kuantitasnya gitu. Nah, sedangkan untuk jangka panjang yang fixed cost-nya itu nggak ada. Jadi sudah tidak ada yang fixed cost. Semuanya itu adalah variable cost. Maka rumus untuk total cost untuk jangka panjang itu akan menjadi variable cost untuk satu unit barang dikali dengan kuantitasnya aja gitu. Oke. Jadinya di sini long term total cost akan sama aja dengan ya variable. Karena barangnya ada dua di sini, variable cost untuk satu unit barang K dikali dengan quantity dari barang K. Ditambah dengan variable cost untuk satu unit barang L dikali dengan kuantitas barang L. Ya sudah, ini adalah long term total cost atau biaya total jangka panjangnya. Nah, ini sebenarnya sudah terhitung dari tabel ya. Variable cost per unit untuk barang K adalah 7 dikali dengan quantity untuk barang. Mohon maaf, kebalik ya. Kita hapus dulu. Variable cost untuk satu unit barang K adalah 10 dikali dengan kuantitasnya adalah 7. Ditambah dengan variable cost untuk satu unit barang L adalah 5, kemudian dikali dengan kuantitas barang L adalah 10. Nah, itulah kenapa hasilnya menjadi 10 kali 7, 70, ditambah dengan 5 kali 10, 50, sama aja dengan, kita geser ke bawah lagi sedikit. Oke, ini akan menjadi sama aja dengan 120. Ini adalah long term total cost atau biaya total jangka panjangnya. Oke. Sekarang yang diminta yang kedua itu adalah tentukan biaya rata-rata jangka panjang. Oke, biaya rata-rata itu sederhananya itu hanya pembagian antara biaya total dibagi dengan jumlah atau kuantitas dari output aja. Oke. Yang minta adalah biaya rata-rata atau long term average cost atau biaya rata-rata jangka panjang itu akan sama aja dengan pasti biaya total jangka panjang atau long terms total cost dibagi dengan kuantitas dari output.
Kan rata-rata, berarti biaya rata-rata per output. Berarti dia akan sama aja dengan long term total cost-nya 120, sementara output-nya tadi adalah 100. Itulah kenapa dia menjadi 1,2 dolar ya sebenarnya. Ini 1,2. Mohon maaf. Oke. 1,2 dolar per unit. Ini biaya jangka panjangnya. Ini jadi double yang ini nih. Kita hapus dulu. Ini tadi adalah 120 bagi dengan 100. Oke, ini adalah biaya rata-rata jangka panjang. Jadi rata-rata per unit, berarti per unit produksi, untuk setiap unit barang yang kita produksi butuh biaya 1,2 dolar. Gitu. Oke, lanjut. Yang diminta selanjutnya adalah long term marginal. Long term-nya nggak pakai LT ya. Oke. Long term marginal cost. Marginal cost itu adalah tambahan biaya untuk setiap tambahan satu produksi kan. Jadi setiap kali kita memproduksi satu barang, maka biaya akan bertambah berapa gitu. Jadi long term marginal cost ini adalah tambahan biaya untuk setiap tambahan satu output. Jadi kalau output kita tambah satu, maka biaya harus nambah berapa? Itu kan makna dari marginal cost. Namanya tambahan biaya itu berarti adalah perubahan biaya. Berarti dia adalah delta, perubahan dari total cost dibagi dengan tambahan output. Berarti perubahan output. Perubahan output berarti adalah delta dari Q. Nah, ini adalah, tapi dia jangka panjang, long term marginal cost. Jadi ide dari marginal cost itu sesederhana itu sebenarnya, tambahan biaya untuk setiap tambahan satu output. Tambahan biaya itu dapat dicari dari delta total cost dibagi dengan delta quantity. Maka dia akan menjadi delta total cost itu adalah total cost akhir itu aja dikurangin dengan total cost awal. Nah, dibagi dengan kuantitas akhir dikurangin dengan kuantitas awal. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita lanjut. Total cost akhirnya tadi didapat adalah 120. Total cost awal sebelum ada produksi adalah 0. Kemudian kuantitas akhir yang diproduksi itu adalah 100. Sementara kuantitas awalnya adalah 0. Oke, maka kita juga bisa dapat di sini marginal cost-nya itu sama aja dengan 120 dikurangi 0 adalah 120 bagi dengan 100. Sama dengan 1,2 ya. Oke, ini adalah tambahan. Oke, tambahan biaya untuk setiap tambahan produksi. Jadi, bahasa lainnya dari makna dari ini adalah kalau awalnya itu produksinya itu adalah 0, misalnya ini adalah kuantitas, ini adalah biaya atau total cost. Ketika kuantitinya 0, berarti biayanya adalah 0. Kemudian biaya bertambah 1 menjadi 1, mohon maaf, produksi bertambah 1, jadi 0 tambah 1 menjadi 1. Maka biaya bertambah berapa? Bertambah 1,2, maka dia menjadi 1,2 biayanya. Kemudian produksi bertambah lagi 1, bertambah 1, dia produksinya sekarang menjadi 2. Maka total biaya
itu bertambah 1,2 lagi. Maka sekarang biaya menjadi 2,4. Nah, kemudian bertambah terus, nah, sampai produksi itu menjadi 100 tadi ya. Nah, ketika produksi sudah 100, maka ini juga bertambah terus biayanya, biaya sudah menjadi 120 gitu. Ini kalau diteruskan ya. Ini makna dari marginal cost. Oke. Baik, semoga membantu. Terima kasih.